Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau share bagaimana caranya membersihkan bak kamar mandi yang asalnya sudah berlumut dan juga dekil menjadi kinclong kembali. Namun sebelumnya aku keluarin dulu semua barang-barang yang ada di kamar mandi. Dan inilah dia bahan-bahan yang aku gunakan, yang seperti biasa aku gunakan dalam membersihkan kamar mandi. Caranya juga cukup gampang ya teman-teman. Di sini aku pakai citron, kemudian pakai sabun cuci piring dan juga air panas. Jadi itu adalah cara pemakaiannya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau mencari citron dan tidak nemu misalkan di toko, maka teman-teman bisa menemukannya di toko bahan-bahan kue. Nah di situ tuh lengkap, ada baking soda, ada juga citron. Nah baking soda jangan sampai tertukar dengan baking powder ya. Kalau baking soda biasanya untuk membuat kue yang basah atau kue yang dikukus gitu ya teman-teman. Sedangkan baking powder itu biasanya digunakan untuk membuat kue yang kering-kering kayak di oven. Jadi kedua bahan ini adalah bahan untuk membuat kue atau membuat makanan. Bisa juga digunakan untuk bersih-bersih rumah secara alami, kita tidak menggunakan yang namanya obat-obat kimia. Dan ini adalah teman-teman kamar mandi yang ada di rumah orang tua aku. Kamar mandinya itu sudah kotor. Di sini aku ingin membersihkannya pokoknya sampai bersih. Dan ternyata membersihkan kamar mandi itu biasanya semua orang males untuk membersihkannya ya teman-teman. Padahal membersihkan kamar mandi itu tidak terlalu sulit. Apalagi misalkan kalau kita rutin membersihkannya, maka kamar mandi itu akan selalu bersih. Tapi kalau misalkan kita jarang membersihkannya, maka kamar mandi itu lama-kelamaan akan berlumut, kemudian akan menimbulkan kerak yang ada di bak kamar mandi ataupun di toiletnya ya teman-teman. Nah di sini juga aku ratakan ke semua. Tadi bagian dalam sudah selesai, kini bagian luar pokoknya diratakan semuanya. Jadi di sini aku dahulukan untuk membersihkan bak kamar mandinya terlebih dahulu supaya bagian atas itu selesai lebih dulu. Nah ini koasnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi koas yang aku gunakan untuk bak kamar mandi dengan koas yang aku gunakan nanti untuk klosetnya. Nah ini kamar mandinya itu sudah aku biarkan beberapa menit. Di sini aku biarkannya selama 15 menit juga cukup, karena ini tidak terlalu kotor dan juga baknya itu tidak terlalu berkerak. Mungkin karena di sini tuh airnya kotor ya teman-teman. Jadi airnya itu dari kayak air di gunung gitu yang kadang-kadang kotor, bukan air sumur. Jadinya cepat sekali membekas di bak mandi. Untuk kotoran-kotoran yang menempel di bak kamar mandi ini, kalau misalkan kamar mandinya sudah sangat berkerak, kita tinggal diamkan. Setelah diolesi citron itu kita biarkan semalaman, nanti kerak-keraknya itu akan rontok secara sendirinya. Membersihkan kamar mandi itu memang bukan perkara sulit, tapi juga tidak gampang ya teman-teman, karena kita sering malas untuk membersihkan kamar mandi. Karena rasanya itu menjijikan kalau kita menggosek-gosek WC seperti itu. Tapi menurut aku lebih menjijikan lagi kalau misalkan kita biarkan. Ya walau bagaimanapun yang namanya kamar mandi kita berarti diurusnya itu oleh kita juga ya teman-teman. Kecuali misalkan kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah. Tapi kalau tidak punya, otomatis kita itu harus membuang jauh yang namanya rasa jijik untuk membersihkan kamar mandi. Ya untuk kebaikan kita dan juga keluarga juga ya teman-teman. Jadi citron ini bukan cuma bisa membersihkan kerak yang ada di keramik, tapi juga bisa membersihkan kerak yang ada di bahan-bahan yang plastik. Nah ini bak kamar mandinya bukan dari keramik ya teman-teman, tapi dari plastik, karena langsung dibeli, bukan dibikin gitu.
Hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri, ini hasilnya sangat bersih, sangat berbeda dengan yang pertama kali aku lihat. Jadi semua noda-nodanya, semua lumut-lumutnya yang ada di dinding bak kamar mandi itu semuanya sirna. Ini tinggal aku bersihkan bagian luarnya saja. Untuk bagian yang susah hilang, misalkan hitam-hitam yang ada di bak kamar mandi bagian luar ini, bisa kita gunakan pasta gigi ya teman-teman. Ini pasta gigi juga sangat ampuh untuk mengembalikan warna supaya kembali kinclong. Bisa juga merontokkan segala rupa kotoran. Caranya kita oleskan saja pasta gigi. Nah, yang paling bagus itu dibiarkan 15 menit atau beberapa menit, 30 menit juga tidak apa-apa ya teman-teman. Pokoknya minimalnya itu 15 menit. Kemudian kita gosok seluruh permukaan dengan spons. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, ini sangat bersih sekali. Karena bak mandinya telah selesai, kini aku beralih ke klosetnya. Ini klosetnya sama seperti yang kemarin, klosetnya itu sudah sangat kotor sekali. Di sini aku taburkan dulu air panas di sini untuk membantu merontokkan kerak-kerak yang ada di injakan kaki di toilet jongkok ini. Memang setiap aku temukan toilet jongkok ini pasti kotor di bagian telapak kakinya ini. Mungkin karena bagian ini tuh bagian yang bertekstur ya teman-teman. Jadi kotoran-kotorannya itu nyelip di situ. Dan ternyata kalau kita sikat dengan sikat biasa saja, ini tuh sangat sulit. Apalagi misalkan membersihkan kamar mandinya itu jarang sekali dilakukan. Nah, itu nanti nodanya itu bakalan berkarat di situ, sehingga susah untuk diangkat. Tapi kalau misalkan kita menggunakan amplas ini ya teman-teman, nanti noda-nodanya itu akan terangkat. Namun terlebih dahulu kita ratakan dulu dengan cairan sitrun dan juga tadi yang dicampur dengan sabun cuci piring, kemudian ditambah lagi air panas. Ini nodanya itu bakal cepet rontok. Nah, kalau misalkan masih susah teman-teman menggunakannya, maka bisa dibiarkan selama semalaman, pagi hari baru kita gosok-gosok. Nah, itu tuh bakalan cepet banget rontoknya. Ini juga aku langsung cuma dibiarkan 15 menit, ini sangat cepat sekali. Dan teman-teman jangan lupa menggunakan sarung tangan, karena di sini di rumah orang tua aku itu nggak ada yang namanya sarung tangan untuk bersih-bersih ya teman-teman. Terpaksa aku menggunakan kantong plastik. Untuk hasil yang lebih maksimal, di sini aku juga menggunakan soda kue yang dicampur dengan cuka makan ya teman-teman, untuk dioleskan kembali ke toilet jongkoknya supaya lebih bersih dan juga lebih kinclong hasilnya. Teman-teman bisa menggunakan hanya 2 bahan saja sebenarnya sudah cukup. Misalkan untuk cuka itu bisa dicampurkan dengan odol
atau juga dicampurkan dengan baking soda. Itu tuh sangat ampuh untuk membersihkan noda. Teman-teman juga bisa menggunakan citron yang dicampur dengan sabun cuci piring. Itu juga sama, bisa mengangkat noda-noda yang ada di keramik atau di kloset jongkok seperti ini. Nah, ini udah hampir selesai ya teman-teman, semuanya sudah bersih. Sekarang aku tinggal membereskan semua kamar mandi ini. Pokoknya semua keramiknya aku kasih citron dan juga sabun cuci piring. Nah, kemudian kita ratakan semuanya. Setelah itu tinggal kita gosok-gosok. Ini lanjut aku bersihkan semuanya, aku sikat-sikat lantainya ya teman-teman. Semuanya aku pakai citron dan juga campuran sabun cuci piring. Nah, setelah itu kita tinggal siram dengan air. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri perbedaannya dari yang pertama sampai yang sekarang. Nah, ini dia teman-teman kamar mandi yang sudah aku bersihkan. Semuanya sudah bersih, sudah rapi, karat-karatnya sudah hilang. Bisa dilihat sendiri bagaimana bak kamar mandinya ini sudah semakin kinclong ya teman-teman. Dan bisa dilihat juga bagaimana luar dari bak itu sendiri, yang asalnya kotor dan juga sangat banyak nodanya, sekarang sudah sangat bersih. Pokoknya sekali lagi teman-teman, membersihkan kamar mandi itu tidaklah terlalu sulit. Namun yang sulitnya itu rasa malas yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian dalam menjaga kamar mandi sebaiknya rutin dibersihkan minimal 1 minggu 1 kali.
Dan misalnya teman-teman kalau mandi bisa kita sikat-sikat sedikit ya teman-teman kamar mandinya supaya tidak licin. Nah itu tuh akan menjaga kamar mandi kita tetap bersih dan juga tetap kinclong. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.